Halo teman-teman, ini ada pertanyaan dari Om Yanto ya. Anto, bukan Yanto, Anto. Pertanyaan gini. Saya baru pasang, saya baru pasang. Malah kata mekaniknya cukup 1 meter. Aduh, gitu. Baiknya gimana ya Om? Nah, ini maksudnya baru pasang AC ya. Saya baru pasang AC gitu kan, mungkin maksudnya si Om Anto ini. Nah malah si teknisinya ini, AC-nya ini dipasangin cuman 1 meter ya. 1 meter ini maksudnya pipanya ya, instalasi pipa. Seperti yang kita ketahui bahwa satu instalasi pipa AC itu minimal paling pendek itu 3 meter ya, standarnya, standar pabrikannya ya. Paling nggak minimal 3 meter ya. Malah kalau dari beli pipa dari toko itu aslinya biasanya dikasih 5 meter biasanya. Nah, kalau di bawah 1 meter, di bawah 3 meter pipanya itu ini ya, pipa ini maksudnya pipa AC ini ya. Instalasi pipa itu. Kalau dipasang di bawah 3 meter itu yang dikhawatirkan itu kompresor AC ini, si kompresor itu terlalu berat ya untuk kerja karena fungsi si pipa ini untuk menyalurkan sirkulasi freon ya. Jadi volume freon itu yang di dalam kompresor itu disalurkan melalui pipa menuju evaporator. Nah itu dia, freon ini butuh perjalanan ya, jadi butuh perjalanan untuk ke evaporator itu. Nah paling enggak itu paling pendek itu 3 meter ya. Kalau terlalu dekat, terlalu pendek pipanya, itu terlalu berat kompresornya, karena begitu keluar dari kompresor itu langsung ke evap terus balik lagi, yang di kompresor itu masih ada freon lagi. Jadi eh, berat ya. Jadi gimana ya, volumenya terlalu kecil ya, volume evap sama pipa itu terlalu kecil. Nah jadi si freon ini terlalu pendek nggak boleh, terlalu panjang juga nggak boleh. Emang sih nggak langsung rusak ya, si kompresor ini nggak langsung rusak, sama kayak efek vakum yang nggak langsung rusak. Paling nggak ya butuh waktu untuk apa, jadi kompresor ini jadi lemah, kerjanya nggak prima, jadi loyo ya, butuh waktu. Kata mekaniknya cukup 1 meter. Nah paling nggak baca di buku panduannya ya. Di setiap AC itu, kita beli AC itu di outdoor itu, dalam kardus itu kan ada buku panduannya. Nah berapa panjang instalasi itu di situ ada biasanya ya, biasa ada keterangan itu apa, anjuran dari pabrikan, panjang instalasi itu minimal berapa gitu kan. Terus kalau misalkan gue pasang AC cuma nembus tembok, indoor di belakangnya outdoor ya, jadi nggak perlu pipa panjang. Nah salah ya, jadi emang minimal itu 3 meter. Nah kalau misalkan ada lebih, atau pipa 5 meter dari toko ya, terus ada lebih banyak ya tuh beberapa meter lebihnya, digulung aja teman-teman, digulung di belakang mesin outdoor. Nah biasanya di sini ya, di belakang apa, outdoor unit itu digulung, digulung aja. Itu efek pertamanya ya. Kalau pipa terlalu pendek tuh kompresor terlalu berat ya. Nanti udah 1 tahun 2 tahun, kerja kompresor itu udah loyo ya, udah nggak prima. Lalu yang kedua, kalau pipa di bawah 3 meter itu ya, eh, garan garansi itu otomatis gak berlaku ya, garansi apa, pabrikan ya, karena pabrikan menganjurkan 3 meter. Nah pada saat kita klaim
misalkan itu garansi kompresor itu kan 3 tahun biasanya, umumnya ya 3 tahun ya. Lalu misalkan tiba-tiba 1 tahun atau berjalan 2 tahun itu ada masalah dengan kompresor ya, lalu kita klaim garansi. Nah, garansi itu nggak berlaku karena pemasangan ini nggak sesuai dengan standar ya, nggak sesuai dengan standar pabrikan. Nah, itu makanya kita anjurkan kepada konsumen itu pasang AC itu minimal 3 meter, dan teknisinya juga harusnya sampaikan ke ke pelanggannya. Nah, dia nanya, si Om Anto ini nanya, baiknya gimana ya? Baiknya gimana, Om? Baiknya gimana ya, Om? Nah, lihat dulu kalau memang si Om Anto ini mau balikin ke standar 3 meter ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini ada terusannya ya, waktu dibawanya lagi ya. Si Om Anto ini nanyanya itu, gimana Om, apakah freonnya perlu dikuras terus isi ulang lagi ganti pipa gitu kan. Nah, lihat dulu waktu pemasangannya. Kalau pemasangannya di vakum ya, kalau waktu pemasangan di vakum berarti si Om Anto ini cukup freon ini di pump-down ya, di pump-down dulu. Pump-down tahu ya, pump-down itu tutup, nyalain AC-nya, tutup keran, tutup yang kecil, pipa kecil ini tutup sampai jarum di manifold itu menunjuk angka 0, lalu tutup juga keran yang ini ya. Nah, itu pump down. Artinya pump down itu kan menyimpan freon ke dalam kompresor ya. Nah, setelah freonnya sudah terkumpul di dalam kompresor, udah copotin si pipa ini, lepasin pipa ini, lepas pipa ini, udah pasang pipa baru sepanjang 3 meter ya. Nah, sebaiknya pakai pipa yang tebal ya, paling nggak 0,6 mili ke atas. 0,7, 0,8, semakin tebal semakin bagus untuk mencegah kebocoran. Karena tekanannya AC sekarang keras ya, R32 R410 itu paling nggak 140-an PSI, keras ya, 150 140, jadi keras sekali. Itu kalau di vakum ya. Kalau di vakum gampang ya, kalau waktu masang ini vakum dia cukup pump down ganti pipa, selesai ya. Nah, yang repot itu kalau misalkan nggak di vakum teman-teman. Kalau si Om Yanto ini mekanik, yang kata dia mekaniknya tadi yang masang itu nggak di vakum. Nah, kalau nggak di vakum baru itu dikuras semua teman-teman. Freon dibuang, olinya dikuras, oli kuras. Jadi jangan cuman freon ya, percuma kalau emang misalkan waktu pemasangan ini nggak divakum, cuman ganti freon, dibuang freon doang tapi olinya nggak dibuang, itu percuma. Jadi semua kalau udah begini udah semua ya. Ini agak agak repot memang kalau misalkan nggak divakum itu, karena si freon dan oli ini sudah terkontaminasi dengan udara ya, dengan udara dan uap air ya. Nah, itu harus freonnya dikuras, olinya, freonnya dibuang, lalu diplasing ya, instalasi evap, kondensernya diplasing, isi ulang oli jangan lupa sesuai dengan kompresornya ya. Kalau misalkan olinya freonnya R32, pakai oli R32 ya, jangan kebalik ya. Nah, setelah diganti oli baru, diplasing udah, baru di vakum ya. Setelah udah terkonek semua, pipa sudah terkonek semua, baru divakum. Nah, pada saat pemakuman ini kan bisa memastikan bocor apa enggaknya. Setelah dipastikan aman, semuanya nggak ada bocor, barulah diisi ulang freon baru ya, freon baru. Udah selesai sampai di situ teman-teman prosesnya. Sebenarnya
ada sih yang pakai apa namanya, pipa 1 meter ini. Paling solusinya kalau emang nggak ada pipa ya, nah gimana kalau misalkan pipa nggak ada, cuman adanya misalkan 1 meter. Biasanya sih kalau kalau gua sih pengalamannya itu paling freon dikurangin sedikit ya, freonnya dikurangin sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya, disesuaikan lah. Freon dikurangin sedikit, kalau pipanya terlalu pendek. Malah gue di lapangan itu pernah menemukan pemasangan bekas orang ya, bekas di pemasangan orang itu 1 jengkal ya, malah nggak nyampe 5 jengkal kali, apa 5 senti apa. Jadi dari pipa indoor itu langsung ke outdoor, itu jadi keluar langsung ke outdoor gitu. Ya emang di lapangan macam-macam lah. Tapi emang iya, kompresor waktu itu nggak awet ya. Waktu yang gua nemuin pipa sepanjang 5 cm itu, dia itu cuman baru berapa tahun itu udah mulai nggak bagus. Oke, gitu aja ya teman kita si Omanto, mudah-mudahan bisa ngerti ya, paham ya maksudnya, maksud baiknya gimana ini ya. Tadi udah disampaikan. Oke, terima kasih.